if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my... Hey guys, welcome to Daily Screen. Black Panther Wakanda Forever sudah rilis dan kita sudah menyaksikan film ini. Sebagai penutup fase 4 MCU, Black Panther Wakanda Forever adalah mahakarya yang spesial buat penggemar garis keras MCU sejak Iron Man yang pertama. Bagaimana tidak, setelah kehebohan dari Avengers Endgame, penggemar ini sudah terlalu antusias dengan project MCU sehingga tanpa sadar menaruh standar tinggi dan setara kelasnya dengan film Avengers Endgame. Padahal kenyataannya, Avengers Endgame adalah film puncak yang dibangun sejak fase 1 MCU. Kini di era Multiverse Saga, MCU mereset kembali film mereka dari level terbawah menuju puncaknya yang hadir di film Avengers Secret Wars nanti. Tapi sayangnya standar selevel Endgame tadi akhirnya membuat fans banyak yang kecewa dan beranggapan kalau Marvel sekarang udah mulai menurun. Memang menaruh ekspektasi yang tinggi bukanlah sesuatu yang salah, hanya saja sedikit kurang tepat untuk awal baru dari Multiverse Saga. Setelah fans kurang puas dengan film ataupun series di fase 4, Black Panther Wakanda Forever hadir sebagai penutup yang manis meski tanpa Black Panther itu sendiri. Setelah fans kurang puas dengan film ataupun series yang hadir di fase 4, Black Panther Wakanda Forever hadir sebagai penutup yang manis meski tanpa T'Challa si Black Panther itu sendiri. Black Panther Wakanda Forever terasa manis karena kaya akan cerita dan membawa karakter-karakter komik terkenal dibawa langsung ke Marvel Cinematic Universe. Satu-satunya karakter yang paling menonjol di Black Panther Wakanda Forever tentu saja sang villain utamanya, siapa lagi kalau bukan Namor. Namor MCU diperankan oleh Thanos Huerta dan Huerta ternyata berhasil membawa aura Namor versi komik ke versi live actionnya. Seperti yang kita katakan di video review sebelumnya, sudah lama kita tidak melihat villain sebagus ini di Marvel setelah lahirnya karakter Magneto di film-film X-Men. Huerta mendapatkan banyak layar, bahkan pesonanya mengalahkan Shuri itu sendiri yang sebenarnya adalah tokoh utama di film ini. Bagi kalian yang sudah nonton Black Panther Wakanda Forever, pasti tahu dengan jelas bagaimana asal-usul Namor di versi live actionnya. Namor di versi filmnya spesifik bukan berasal dari Atlantis, meskipun memang di film disentil lokasinya di Atlantis, namun Namor dan juga rakyatnya menyebut kota mereka sebagai Talokan. Talokan ini tentu saja terinspirasi dari mitologi Aztec, secara khusus ini terinspirasi oleh Tlalocan, sebuah kota yang diperintah oleh dewa hujan yang bernama Tlaloc. Dalam sebuah budaya Aztec, kota adalah tujuan akhirat bagi mereka yang meninggal karena tenggelam ataupun tersambar petir. Tentu sudah biasa bagi Marvel Studios sedikit memodifikasi asal-usul karakter komik mereka di versi live actionnya. Contohnya saja, T'Challa dan juga Killmonger malah jadi sepupu di film Black Panther. Kemudian misi jahat dari seorang Thanos ternyata tidak dimotivasi oleh kekasihnya Dead di Avengers Infinity War. Dan yang terakhir, Natasha dan juga Yelena Belova di versi film malah jadi saudara perempuannya di film Black Widow. Dan sekarang, Marvel telah menggambarkan ulang bahwa Atlantis sebagai peradaban yang didasarkan pada budaya Meksiko. Ada beberapa alasan mengapa Atlantik menjadi Talokan. Pertama, sutradara Ryan Coogler dan juga Marvel ingin sesuatu yang tampak lebih nyata atau setidaknya berusaha untuk membuat Namor tidak fiksi. Yang kedua, asal-usul Namor harus berbeda dari yang sudah pernah ada, dalam hal ini tentu saja Aquaman miliknya DC. Intinya, mereka ingin Namor terasa lebih hidup di dunia nyata dibandingkan pesaingnya yaitu Aquaman. Namor MCU muncul sebagai antihero yang mampu membuat kita ngeri sendiri dengan pasukan Talokannya. Namor bisa dibilang sebagai penyelamat cerita dari film Black Panther Wakanda Forever. Di tengah krisis karakter dari filmnya, sangat tepat waktunya menghadirkan Namor di film ini. Lewat Black Panther Wakanda Forever, kita akhirnya melihat bagaimana keadaan kota Talokan. Saat melihat Talokan dan juga cara mereka masuk ke kota rahasia ini, pasti kalian membandingkan dengan keadaan kerajaan Atlantis milik Aquaman. Membandingkan tentu hal yang wajar karena Aquaman sudah lebih dulu memukau kita lewat film solonya. Lalu, sekarang muncul pertanyaan yang sangat menarik. Setelah keduanya muncul di layar lebar, manakah yang lebih baik, Namor atau Aquaman? Sebenarnya memang masih terlalu dini untuk membandingkan Namor yang baru muncul sekali dengan Aquaman yang sudah banyak muncul di film-film lainnya. Tapi tidak masalah, dengan sedang hype-nya Namor saat ini, rasanya adil buat kita membandingkan mana yang lebih baik antara dua karakter ini. Perlu kalian ketahui kalau Namor dalam komiknya 2 tahun lebih dulu diciptakan dibandingkan Aquaman. Namor pertama kali muncul pada tahun 1939, sedangkan Aquaman pertama kali muncul di tahun 1941 di komik mereka masing-masing.
Karena Aquaman lebih lambat diciptakan, artinya mereka sudah punya kiblat, tentu Aquaman punya banyak improvisasi dibandingkan Namor. Dari segi pakaian saja, Namor jauh lebih sederhana. Ia hanya memakai kolor hijaunya saja dengan tongkat uniknya. Sedangkan Aquaman-nya DC hadir lengkap dengan suit kerennya dan menggunakan trisula emasnya guys. Nah itu singkatnya kalau di dalam komik. Kalau di versi live actionnya, Aquaman tentu mendapatkan film solo, Namor belum. Dengan budget yang sangat besar, terbukti Aquaman lebih memukau dengan kerajaan Atlantisnya. Suasana Atlantis jauh lebih modern dengan teknologi bawah airnya yang bahkan lebih maju dari teknologi alam permukaan. Melihat suasana Atlantis membuat kita betah dan langsung yakin kalau ini adalah sebuah tempat tinggal. Sedangkan untuk kota Talokan, meskipun cara masuk ke kota ini menarik sekali menurut kita, tapi keadaan kotanya tidak lebih menarik daripada Atlantis. Nuansanya kotor, gelap, dan kita sebagai penonton tidak langsung percaya kalau ini adalah tempat tinggal untuk mereka. Namun memang keduanya punya ciri khas masing-masing yang mampu menarik minat dan juga selera penonton. Kalau Aquaman punya kota yang fantastis dan juga modern, Namor lebih kalem dengan suasana etnik dan jauh lebih natural dan nyata dibandingkan Aquaman. Keduanya tentu punya ciri khas masing-masing yang tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dinyatakan mana yang lebih baik. Untuk kalian yang suka dengan suasana modern, jelas kalian memilih Atlantis. Untuk kalian yang suka dengan visual yang lebih nyata, jelas suka dengan Talokan. Namun kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya dengan vibranium yang dimiliki oleh Talokan, tampaknya mereka bisa membuat kota mereka jauh lebih indah daripada yang terlihat di film Black Panther Wakanda Forever. Jadi untuk melihat lebih jelas lagi keindahan dari Talokan, tentu harus menunggu Marvel memberikan kesempatan untuk Namor mendapatkan film solonya. Film solo Namor tentu tidak akan membicarakan tentang asal-usul karena sudah sangat jelas yang ada di film Black Panther ini. Kedepan, bisa saja diceritakan perjalanan Namor yang mulai menerima dunia atas dan kita diperlihatkan lagi Talokan yang jauh lebih maju daripada yang kita lihat di film ini. Dari segi kekuatan memang cukup sulit untuk mencari siapa yang terkuat, semuanya punya kekuatan super masing-masing. Tapi kalau kalian benar-benar memaksa untuk membandingkan, maka kita saat ini lebih mengakui kekuatan Namor mengingat betapa kuatnya dia di Black Panther Wakanda Forever. Namor punya sayap di kaki yang membuat ia bisa terbang dan itu tidak terlalu bisa dilakukan oleh Aquaman. Dengan konfirmasi Ryan Coogler sutradara Black Panther Wakanda Forever kalau Namor itu sekuat Thor dan juga Hulk, jelas semakin meyakinkan kalau Aquaman dan juga Namor bertemu akan menjadi pertarungan yang sangat epik dan Namor punya banyak keunggulan dalam pertarungan tersebut. Tapi jelas semuanya bukan hanya tentang kekuatan. Namor MCU menurut kita belum lebih baik daripada Aquaman karena beberapa faktor. Intinya, lebih baik atau tidak menurut kita ada dari dalam diri kedua karakter ini. Namor baik di komik maupun live action sangat membenci dunia permukaan. Ia menganggap kalau dunia atas penyebab kerusakan laut dan ia bahkan akan memusnahkan orang-orang di permukaan. Sedangkan untuk karakter Aquaman, dia hidup di dua alam tersebut. Namor selalu memandang permukaan sebagai musuh untuk laut, tapi untuk Aquaman tentu ia memahami bahwa laut dan juga permukaan adalah bagian dari satu planet. Maka sempat diceritakan setiap kali Batman menyelamatkan dunia, sebenarnya dia juga menyelamatkan lautan. Aquaman sangat memahami poin ini dan ia sangat menghormati apa yang dilakukan oleh superhero permukaan yang secara tidak langsung juga menyelamatkan kerajaan Atlantis. Hal ini tentu saja berbeda sekali dengan Namor yang dipandang sebagai kebalikan dari Aquaman. Namor telah memusuhi dunia permukaan sejak penampilan pertamanya dan Namor memandang orang-orang di permukaan hanya sebagai pencemar dan perusak laut saja dan harus dimusnahkan. Kita tidak berbicara soal anti-hero ataupun superhero, namun dari sejarah komiknya memang sudah seperti itu guys. Entah kalau di versi live actionnya mau dibawa kemana karakter Namor ini, terakhir yang kita lihat Namor setuju menjadi sekutu bagi Wakanda dan jika Wakanda diserang, mereka akan membantunya. Artinya di versi live action ada kemajuan dari cara pandang seorang Namor. Bukan itu saja, Namor memang sebenarnya bukanlah orang yang jahat, ia hanya berusaha untuk melindungi kaumnya agar aman dari berbagai serangan. Tapi memang skeptisnya saja yang sedikit berlebihan. Meskipun di video ini kita sebut Aquaman lebih baik, tapi pandangan ini benar-benar mudah untuk dibantah karena kalian juga pasti punya pandangan yang berbeda dalam melihat Aquaman dan juga Namor. Namun akhirnya kita senang MCU punya Aquaman-nya sendiri, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana fase 5 dan juga fase 6 makin menakjubkan karena makin bertambah superhero-superhero keren yang bermunculan. Oke guys, itulah pembahasan kita terkait mana yang lebih baik Namor atau Aquaman. Nah menurut kalian mana yang lebih baik? Jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah.
Thank you buat teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.